Bismillahirrahmanirrahim. Kita di video kali ini membahas tentang santri. Santri dalam pandangan saya itu seperti apa sih santri itu? Kalian pernah nggak sih jadi santri? Nah, tanya gitu. Santri itu orang-orang hebat sebetulnya ya, karena mereka belajar di pesantren dan mereka juga belajar di lingkungan-lingkungan yang luar biasa, yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai macam orang yang malas, orang yang rajin, orang yang intelek, yang gak intelek, yang kritis, yang gak kritis, itu semuanya ada di pesantren. Yang kali ini menjadi bahasan kita adalah bagaimana peran atau urgensi santri di zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang ini sudah begitu banyak hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita sebagai manusia pada umumnya. Santri itu harus bisa mengkritisi apa yang terjadi di zaman sekarang. Sesuatu atau permasalahan yang terjadi baik di lingkungannya, baik di negara, baik di pemerintahan, baik di dalam hal-hal beribadah, santri itu harus bisa mengkritisi. Kalau santri sudah tidak mau mengkritisi sesuatu, sudah tidak mau mengkritik sesuatu, atau jauh dari kata diskusi, yaitu kesantriannya harus dipertanyakan. Santri itu harus jago berdiskusi. Ketika dulu saya zaman santri, yang namanya diskusi nomor one. Diskusi itu nomor satu. Baik orang yang suka diskusi, yang nggak suka diskusi, semuanya diskusi. Semuanya mengemukakan pendapatnya masing-masing sesuai dengan pemikiran, ideologinya sendiri. Ada santri yang suka sejarah, diskusikan tentang sejarah. Ada santri yang suka filsafat, diskusikan tentang filsafat. Baik itu filsafat ilmu, filsafat Pancasila, filsafat pendidikan, filsafat teologi atau ketuhanan, ontologi, epistemologi, dan lain sebagainya. Diskusikan. Sejarah, santri yang suka sejarah, sok diskusikan apa sih yang sudah saya pelajari dari sejarah yang saya tahu. Sejarah Persatuan Islam, sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah apalagi Muhammadiyah, sejarah Hima Persis, sejarah HMI, sejarah PMI, semua bahas. Heuristik, apalagi historiografi, diskusikan dengan teman-teman yang lain. Dari diskusi itu manfaatnya apa? Yang tadinya kita tidak tahu itu, jadi insya Allah kita bisa tahu sesuatu. Itu santri. Santri harus mau kritis. Santri harus mau berpendapat. Kalau ketika di dalam sebuah forum diskusi santri udah tidak mau berpendapat, maka jiwa santrinya nol. Itu dia. Kita sebagai santri, saya santri, antum santri, kita harus bisa berpikir maju, berpikir luas. Karena apa? Karena kita itu hidup tidak sendiri. Kita hidup bersama yang lain, kita sama-sama saling merangkul, saling menghargai. Jangan tertutup dengan yang lain. Ketika orang berbicara, maka hargailah pendapat. Karena apa? Karena tiap orang itu punya pendapatnya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing. Jangan menjudge orang itu salah dengan pendapatnya. Karena dari tiap pendapat orang itu ada benarnya. Kalau orang sudah tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, maka yang namanya kebebasan untuk berbicara itu sudah tidak ada. Bahas apapun. Ketika ada masalah, ada permasalahan baik di pemerintahan, di lingkungan, di pesantren, di masyarakat umum, di semua tempat, santri itu harus bisa bertindak, memberlakukan tindakan, dan menjadi seorang uswah hasanah, contoh yang baik untuk lingkungannya, untuk teman-temannya. Santri harus bisa menjadi sebuah contoh yang baik untuk semuanya, bukan hanya untuk 1, 2, atau 3 orang. Karena kita itu santri, menentukan bagaimana nasib masa depan dunia ini, masa depan negara ini sebenarnya ada di tangan santri. Karena apa? Karena
negara ini besar oleh umat Islam, besar oleh kita, tokoh-tokoh zaman dulu yang menggerakkan umat Islam, yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Nasir, beliau seorang tokoh nasionalis yang ngerti tentang politik, ngerti tentang agama, berguru dengan Hasan, belajar banyak hal. Nah, dari semua ilmu pengetahuannya dia berkontribusi untuk memerdekakan negara ini. Beliau adalah seorang santri. Hasan yang dimana dulunya menjadi teman debat Bung Karno. Banyak lagi sebenarnya tokoh-tokohnya, termasuk dalam dunia mahasiswa. Adalah peran Pane yang menggerakkan banyak mahasiswa yang akhirnya terdiri dari sebuah himpunan mahasiswa Islam. Semua umat Islam itu bergerak untuk memerdekakan negara ini. Dan sekarang kita santri, penerus mereka, tokoh-tokoh yang sekarang sudah tiada, harus siap untuk menjadi penerus mereka di hari yang akan datang. Karena suatu hari nanti kita akan berada di sebuah posisi yang dimana kita harus memimpin pemerintahan, memimpin sebuah lembaga masyarakat, memimpin negara ini, bahkan mungkin ada yang akan menjadi seorang presiden. Kita sebagai santri harus bisa banyak belajar hal, banyak membaca, banyak berdiskusi. Kalau membaca dan berdiskusi sudah malas, maka kita kembalikanlah pada diri kita untuk memperbaiki diri kita lagi. Santri garda depan negara ini. Santri adalah penerus bangsa ini. Saya yakin kalian sebagai santri bisa membuktikan yang terbaik untuk diri kalian, untuk bangsa ini. Santri yang kritis, santri yang mau berdiskusi, santri yang mau berpendapat, dan santri yang mau menghidupkan harokah persatuan dan kesatuan umat di negara ini. Ya.